Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinis Novatrata Sukma dengan NPM 211000068 dari kelas B akan mempresentasikan kronologi kasus hukum tragedi perampokan serta pembunuhan sadis Pulomas. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Haswar Wijanarto. Pembahasannya mengenai definisi perampokan dan pembunuhan, kronologi dan perjalanan kasus, penggolongan hukum, serta barang bukti. Yang pertama, pengertian perampokan. Perampokan ini asal katanya dari rampok, yang menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti kawanan penjahat yang menggedor rumah orang. Nah, istilah ini juga biasa digunakan dalam sehari-hari untuk menunjukkan tindakan atau perbuatan penggunaan kekerasan untuk memaksa orang lain untuk menyerahkan suatu barang terhadapnya. Tindakan dan perbuatan ini banyak sekali dengan menggunakan senjata tajam ataupun senjata api untuk mengancam seseorang. Selanjutnya, perampokan menurut hukum. Tindak pidana perampokan di dalam KUHP sebenarnya tidak dikenal, akan tetapi lebih dikenal dengan istilah pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan ini sudah diatur dalam pasal 365 KUHP yang berbunyi, pencurian dengan kekerasan, yakni pencurian dalam bentuk pokok ditambah dengan unsur kekerasan. Selanjutnya, pengertian pembunuhan dan pembunuhan berencana. Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan nyawanya hilang atau meninggal dunia. Sedangkan pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa orang lain atau membunuh setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu dan metode dengan tujuan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Selanjutnya, makna berencana menurut R. Susilo. Berencana artinya dengan direncanakan terlebih dahulu. Antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk memikirkan bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama. Yang penting ialah bahwa tempo itu dibuat oleh si pelaku dengan tenang dan masih ada kesempatan untuk membatalkan niat membunuh tersebut. Akan tetapi, kesempatan itu tidak ia gunakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, kronologi kasus. Adapun runtutan waktunya yaitu pada tanggal 26 Desember 2016 terjadinya peristiwa, pada tanggal 27 Desember 2016 korban ditemukan. Selanjutnya, penangkapan pelaku terjadi pada tanggal 28 Desember 2016 hingga tanggal 1 Januari 2017 yang kemudian ada putusan pengadilan yang dijatuhkan pada tanggal 17 Oktober 2017. Peristiwa ini terjadi di Jalan Pulomas Utara nomor 7A, RT 001 RW 014, Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kejadian ini dimulai pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2016. Para pelaku tiba di rumah Pak Dodi sekitar pukul 14.27 waktu Indonesia Barat dengan mengendarai mobil berplat nomor palsu. Mereka memasuki rumah Pak Dodi dengan sangat mudah karena kondisi rumah yang tidak terkunci. Selanjutnya, pelaku yang pertama kali masuk ini ialah Ius Pane, kemudian Ramlan, serta disusul dengan Erwin. Sementara itu, Alvin menunggu di dalam mobil. Kemudian Ramlan memanggil dan berbincang dengan Tarso yang merupakan sopir dari Pak Dodi ketika di dalam garasi mobil. Lalu, Ramlan dan Erwin mengeluarkan senjata berupa pistol dan golok dan mereka menggiring korban masuk ke dalam rumah. Kemudian di saat yang bersamaan, Gema dan Amel turun dari lantai 2 karena Amel pada saat itu akan segera pulang. Amel ini merupakan teman dari Gema. Kemudian Amel dan Gema itu berpapasan dengan para pelaku. Setelah itu, Ius Pane menarik Santi yang merupakan asisten rumah tangga. Selain menarik Santi, ia pun menarik Gema dan Amel. Kemudian para pelaku menyuruh korban untuk berkumpul di ruang depan TV. Setelah itu Ramlan menodongkan pistol dan kemudian Erwin mengacungkan golok kepada korban dengan maksud
untuk mengancam korban. Setelah itu, Pane kembali menarik dua korban lainnya, yaitu Fitri dan Windy yang merupakan asisten rumah tangga. Ketiga tersangka menggiring keenam korban tersebut ke dalam kamar mandi yang berukuran kecil. Setelah itu, Pane memeriksa ke belakang rumah dan menemukan korban selanjutnya, yaitu Emi. Setelah para pelaku berhasil memasukkan para korban ke dalam kamar mandi kecil tersebut, Yus Pane menarik Santi dan membawanya ke lantai 2 dengan ditodongkan pistol. Kemudian mereka memasuki salah satu kamar dan mendapati korban lainnya, yaitu Janeta, yang merupakan anak kedua dari Pak Dodi. Setelah itu, Ramlan menaiki lantai 2 dan melihat Pane dengan dua korban lainnya. Lalu Ramlan pun membantu Yus Pane membawa korban kembali ke lantai bawah dan dimasukkan lagi ke dalam kamar mandi. Yus Pane kembali menaiki lantai 2 dan ia pun menemukan korban selanjutnya, yaitu Diona yang merupakan anak pertama dari Pak Dodi. Karena Diona ini melakukan pemberontakan, Yus Pane pun tidak segan-segan untuk memukul kepalanya dengan pistol dan ia pun menjambak rambutnya serta menyeret Diona untuk masuk ke dalam kamar mandi kecil tersebut. Setelah itu, Yus Pane bertanya kepada para korban yang ada di dalam kamar mandi tersebut, "Di sini siapa yang mengetahui kamar Bapak?" Kemudian Gema menjawab, "Saya yang mengetahui." Setelah itu, Pane kembali ke lantai 2 bersama dengan Gema untuk menunjukkan di mana kamar ayahnya atau Pak Dodi. Kemudian Gema dibawa kembali ke kamar mandi lantai bawah. Setelah itu tersangka Yus Pane berjalan menuju keluar rumah. Lalu korban selanjutnya datang, yaitu Yanto yang merupakan sopir Pak Dodi. Ia datang ke rumah Pak Dodi dengan menggunakan sepeda motor. Alvin yang harusnya mengawasi situasi, ia pun langsung menghampiri Yanto. Kemudian tersangka Yus Pane memanggil Yanto dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Alvin kembali masuk ke dalam mobil. Lalu korban selanjutnya, Pak Dodi, datang dengan menggunakan mobil Jazz berwarna abu-abu. Pada saat yang bersamaan, tersangka Ramlan dan Erwin pun menuju keluar rumah. Ramlan membukakan pintu dan gerbang rumah. Pak Dodi tidak memiliki curiga apapun terhadap Erwin dan Ramlan. Setelah itu, tersangka Erwin dan Ramlan mengikuti Pak Dodi memasuki garasi, dan di dalam garasi itu Ramlan dan Erwin menodongkan pistol kepada Pak Dodi. Kemudian korban digiring ke dalam rumah serta dimasukkan ke kamar mandi tersebut. Para tersangka pun mengunci kamar mandi yang berisikan 11 orang korban dan menuju ke depan rumah untuk mengambil barang yang ada di dalam mobil Pak Dodi. Setelah itu, para pelaku meninggalkan TKP. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016, korban ditemukan. Sheila dan Evan memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Dodi untuk menemui Diona. Sebab sejak hari Senin, Diona ini sulit dihubungi. Sesampainya di sana, kondisi pintu rumah tidak terkunci. Kemudian Sheila memanggil Diona, namun tidak ada jawaban. Setelah itu, Sheila dan Evan pun memutuskan untuk memasuki rumah tersebut. Mereka mendapati televisi yang nyala dan kondisi rumah yang menurutnya agak berantakan. Selain itu, Sheila dan Evan mendengar adanya suara rintihan dari dalam kamar mandi. Setelah mendengar suara tersebut, Sheila dan Evan mengadu kepada security, lalu security melapor kepada polisi. Kemudian Sheila, Evan bersama polisi serta warga memasuki rumah tersebut. Mereka membuka pintu kamar mandi secara paksa dan mereka semua terkejut karena melihat 11 orang bertumpuk satu sama lain di dalam kamar mandi yang sempit berukuran 1,5 meter persegi. Selanjutnya ada kronologi penangkapan tersangka. Pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016, Ramlan dan Erwin ditangkap.
Polisi menemukan Ramlan dan Erwin ini di rumah kontrakan milik Kim Lee, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menembak keduanya di bagian kaki dan Ramlan pun tewas akibat kehabisan darah. Setelah itu pada sore hari, Alvin ditangkap oleh polisi di Vilamas, Bekasi Utara. Polisi sempat menembak kaki tersangka karena tersangka memberikan perlawanan dan hendak kabur. Setelah polisi berhasil menangkap 3 orang tersangka, akhirnya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017, Ius Pane berhasil ditangkap di Medan, Sumatera Utara. Penangkapan ini dilakukan oleh aparat gabungan dari Polresta Jatim, Polresta Depok, dan Ditkrimum Polda Metro Jaya. Jika dilihat berdasarkan isinya, kasus ini termasuk ke dalam hukum publik dengan jenis hukum pidana. Ketiga terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan undang-undang serta bertentangan dengan berbagai norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum. Maka dari itu, pelaku kejahatan dapat dijatuhi hukuman pemidanaan atau penjara. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017, para terdakwa dijatuhi putusan pengadilan. Menimbang bahwa setelah dicermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, pendapat para ahli, dan alat bukti lainnya, para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke-1 primer jaksa penuntut umum. Perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Yang pertama, barang siapa orang yang berhak dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan menjadi terdakwa karena dituntut. Di mana dalam kasus ini yang menjadi terdakwa itu ada Ridwan Sitorus, Erwin Situmorang, dan Alvin Bernius Sinaga. Kemudian unsur yang kedua yaitu dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu. Tindak pidana itu terjadi harus dilakukan secara sengaja. Artinya, pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut mengetahui perbuatannya atau pelaku menyadari akibat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana yang dilakukan tersebut. Karena sebelumnya para terdakwa telah melakukan survei terhadap rumah Pak Dodi, artinya mereka telah memenuhi unsur sengaja dan direncanakan. Setelah itu, ada juga unsur menghilangkan nyawa orang lain, bahwa akibat dari tindakan para terdakwa mengakibatkan 6 orang meninggal dunia. Yang meninggal dunia itu ada Pak Dodi, Diona, Gema, Amel, Yanto, dan Tarso. Setelah itu unsur yang terakhir adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan. Artinya bahwa dalam tindak pidana tersebut sekurang-kurangnya harus ada 2 orang pelaku yang melakukan peristiwa pidana tersebut. Maka dari itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan hukuman mati bagi 2 orang terdakwa, yaitu Ius Pane alias Ridwan Sitorus dan Erwin Situmorang, serta memutuskan Alvin Bernius Sinaga dengan pidana seumur hidup. Selanjutnya ada beberapa barang bukti yang ditemukan. Yang pertama itu ada 1 pucuk senpi airsoft gun, yang kedua ada 2 buah tabung gas airsoft gun, yang ketiga ada 6 butir amunisi peluru Go3 airsoft gun, yang keempat ada 2 buah kotak plastik amunisi airsoft gun, yang kelima ada 3 buah golok, dan kemudian ada uang tunai sejumlah 8 juta. Menurut saya, vonis yang telah dijatuhkan kepada para terdakwa ini sudah merupakan keputusan yang tepat. Karena ternyata sebelumnya pun mereka telah beberapa kali melakukan perampokan serta pembunuhan berencana. Jadi dengan dijatuhkannya vonis hukuman mati dan penjara seumur hidup, saya harap orang yang akan melakukan tindak kejahatan perampokan serta pembunuhan pun akan berpikir kembali sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.